Jadi kalau dibilang manfaat Mm-mm. itu kembali lagi ya tergantung persepsi masing-masing individunya gitu. Mm-mm. Karena terkadang ada seseorang yang merasa bahagia dan sudah puas akan pencapaian dirinya ketika dia sudah berhasil menemukan titik termaksimal dari dirinya dalam hal physically. Tapi terkadang ada juga yang seseorang di mana dia merasa bahwa ya sudah memang aku seperti ini adanya apa adanya gitu. Mm-mm. Thank you KC People. Kita di segmen yang kedua ya, masih bareng Kak Indi Arumhapsari, Indina Arumhapsari ya. Iya betul. Cuman biar lebih akrab aja kita panggilnya Kak Indi. Ya, Nah kita di segmen yang kedua nih Kak Indi. Di awal kan kita udah bilang ya bahwa banyak sekali yang menyertai terkait dengan pemahaman body positivity. Nah kemudian gimana sih cara agar kita sendiri ini punya pemikiran yang positif dengan diri kita sendiri, dengan bentuk tubuh, dengan fisik kan, kalau bicara fisik yang bisa dilihat dengan mata ya, penampilan kita itu kayak gimana? Oke, yang pertama adalah setiap manusia harus mengakui ya bahwa setiap diri kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal physically juga contohnya. Jadi setelah menerima itu semua, seseorang harus merasa bersyukur atas apa yang dimiliki itu tadi. Karena masih ada mungkin orang-orang yang berada di bawah kita dan ada juga orang-orang yang berada di atas kita dalam hal fisik ini tadi. Kalau melihat ke bawah kita harus bersyukur, kalau melihat ke atas kita boleh berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, asalkan jangan sampai menyakiti diri sendiri dan merugikan diri kita sendiri. Seperti itu sih Mbak. Dan sebetulnya kapan sih kalau misalnya dari yang Kak Indi sampaikan kita punya konsep body positivity itu kapan? Ketika kita belum mengalami bentuk-bentuk pembulian itu, ketika kita sudah mulai mengenali bentuk tubuh kita, atau kapan tepatnya? Ketika kita sudah mulai mengenali bentuk dari diri kita dan kita sudah merasa siap untuk menerima semua itu, kita bisa mencoba sih untuk melakukan itu semua. Jadi ketika kita sudah siap untuk menerima itu semua, sehingga muncul dari dalam diri untuk melakukan hal yang positif untuk diri kita itu tadi. Contohnya, semisal kita merasa bahwa berat badanku ini kurang turun 3 kilo atau kurang turun 4 kilo, mungkin bisa dicari di saat waktu senggang beraktivitas dengan cara berolahraga, contohnya ikut zumba atau aerobik, contohnya seperti itu. Jadi kan otomatis kan itu memang kemauan dari diri kita sendiri karena kita sudah tahu bahwa oh ini memang udah timesnya nih buat aku berubah ke yang lebih baik. Jadi seperti bukan berarti sih. body positivity itu menerima kondisi tubuh tapi nggak dirawat gitu ya, nggak diapa-apain, tapi betul, tetap harus dirawat ya. Dirawat dan dijaga sih ya pastinya. Dijaga pola gaya hidupnya, pola gaya kemudian hidup. Ada beberapa yang harus dilakukan kayak olahraga, atur pola menjaga makan. pola jam tidur juga sih Mbak pastinya gitu ya. ya. Iya itu sangat Kenapa penting. Emang efek ya? Terkadang efek sih karena saya pernah baca di suatu sosial media di Instagram ya. Itu kalau orang yang cenderung tidur larut malam itu dan bangunnya terlalu siang atau kekurangan jam tidur justru meningkatkan berat badan sih. Kok bisa? Jadi jatuhnya lebih ke obesitas gitu. Ini nih yang sempat saya baca seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk orang dewasa sih jam tidur normalnya 7-8 jam sih setiap harinya yang betul gitu. Jadi diusahakan untuk masing-masing dari diri kita tidurnya dengan durasi 7-8 jam itu. Jadi istirahat cukup ya, betul. jangan terlalu malam tidurnya juga, jangan terlalu begadang. Siang juga bangunnya gak bagus gitu ya. Iya, kecuali kalau ada hal-hal urgent yang harus dilakukan itu beda lagi. Oke. Jadi jangan semuanya kita bikin jam ini kita bakal tidurnya malam terus tanpa ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi memang di pandemi ini kan sahabat yang paling dekat adalah handphone kan. Betul sekali sih Mbak. Semuanya kita bisa dengan rebahan kita bisa kerja, dengan rebahan kita bisa sekolah, kuliah. Terus gimana dong konsep body positivity itu sendiri? Kan ini kita kaum rebahan nih. Di pandemi ini. Iya, walaupun begitu kan mungkin pasti ada waktu ya dalam setiap harinya untuk kita berusaha untuk rehat sejenak dari aktivitas-aktivitas itu. Dan di sela-sela waktu itu bisa untuk kita manfaatkan melakukan hal yang positif. Contohnya seperti yang tadi saya bilang dengan cara berolahraga. Mungkin untuk yang perempuan juga bisa pergi ke salon atau kemana menyempatkan. Tapi dengan tetap mentaati protokol yang ada ya teman-teman. Jangan sampai melepas masker. Ya seperti itu sih. Oke, jadi nongkrong masih boleh, ke salon masih boleh gitu kan. Harus tetap menjaga protokol yang penting ada. Adalah protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Nah,
Kalau bicara seperti itu berarti kan kita harus berada di lingkungan keluarga yang mendukung, di Betul. lingkungan pertemanan circle yang Mm-mm. juga memahami kondisi kita, terlepas kita ini korban bullying atau kita memang ya sudah ini apa adanya. Jadi sebetulnya faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang itu punya mindset body positivity? Oke, jadi yang pertama sebenarnya ada beberapa faktor ya yang dimiliki body positivity yang dimiliki oleh masing-masing orang. Yang pertama pastinya berdasarkan pengalaman pribadi. Entah itu terjadi di waktu yang lama atau di beberapa waktu yang lalu, karena masing-masing orang bisa mengalami penyembuhan dari rasa traumatik itu berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Itu Ada yang faktor yang cepat, utama. ada yang Ada yang lama. cepat, ada yang lama, ada yang mungkin udah lupa terus bisa ingat lagi gitu kan. Terus yang kedua berdasarkan faktor lingkungan sih, yaitu yang benar-benar penting banget sih. Jadi kalau misal dari individunya sudah memiliki niat untuk berubah jadi yang lebih baik, tapi dari lingkungannya dia tidak mendukung, saya rasa sih jatuhnya akan 50%. Jadi balik lagi sih gimana cara orang itu buat menghadapi body positivity itu sih Mbak. Jadi memang lingkungan yang positif ini yang malah akhirnya membentuk pemahaman seseorang ini lebih bisa menghargai dirinya, bisa enjoy, nyaman gitu ya. Iya, betul sekali. Dia semakin bisa untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di dirinya itu tadi. Jadi sebetulnya orang-orang tuh tahu kok ya. Tapi kenapa jadinya kayak mikir lama gitu ya untuk bisa move on dari sesuatu yang mengganggu Yang dirinya, bikin dia apalagi sakit sekarang kan sebenarnya. banyak sekali fitur-fitur di sosial Di media media. yang bisa dipakai, Iya. yang mereka bisa untuk aktualisasi diri gitu Nah, kan. iya sebetulnya bisa dimanfaatkan kalau orang itu bisa berpikir dengan cara yang baik dan positif pastinya. Iya, seperti itu. Oke. Jadi dan ini apakah ada pengaruhnya juga dengan dukungan dari keluarga? Bagaimana ketika ini anakku terlahir seperti ini. Jadi kan ada tuh beberapa penolakan misalnya. Kok begini ya, padahal mamanya begini, papanya begini, anaknya kok jadi gini? Ada. Itu kayak gimana tuh? Tentunya itu sangat berperan penting ya di pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu tadi. Kalau misal dari pihak keluarganya sangat mensupport, memberikan motivasi, tentunya dia akan semakin mudah untuk menerima dirinya yang seperti itu gitu. Cuman terkadang ada juga individu yang memiliki kondisi mental yang kuat ya, saya rasa di sini. Mungkin dia kayak cuek gitu ya. Iya, bisa dibilang cuek atau sedang tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, tapi karena dia memiliki pemikiran yang hebat dan kuat itu tadi, sehingga dia bisa berubah walaupun tanpa ada dukungan dari keluarganya itu tadi. Berarti ini Seperti dia itu memang punya kepribadian yang kuat gitu Iya, ya, betul. walaupun lingkungannya seperti itu. Sebenarnya nggak mendukung. Nggak mendukung. Iya. Pernah nggak sih Kak Indi menemukan atau tahu bahwa efek ketika konsep body positivity ini tidak ada dalam diri seseorang, efeknya itu apa? Apakah dia ada gangguan kesehatan kayak gangguan pencernaan, kemudian ada yang pernah nggak sih ada istilah anoreksia bulimia gitu kan, karena yang dia lihat sosok yang aduhai gitu kan, cantik, tinggi, seperti model, kemudian dia seperti itu, dia lapar tapi kemudian dibilang nggak lapar karena takut obes gitu kan, diet ekstrim. Pernah nggak tahu kalau kayak sejauh gitu? ini sih mungkin pernah lebih ke waktu kuliah sih ya. Iya, jadi mungkin bisa dibilang individu yang mengalami itu jatuhnya selalu merasa kurang bersyukur dan cenderung untuk insecure dengan perempuannya. Paling bisa dibilang kalau menurut saya pribadi sebetulnya dia lebih baik daripada orang yang dia bandingkan itu tadi. Cuman karena dia sudah terlanjur memiliki pemikiran yang negatif dan stigma yang negatif berdasarkan pengalaman di masa lalunya, itu nggak merubah hal baik yang sebenarnya bisa terjadi di dia. Dan efek yang diterima mungkin lebih ke jatuhnya dia melakukan diet dengan cara yang tidak benar, sehingga akan mempengaruhi kesehatannya dia otomatis ya. Terus berpengaruh juga di jam tidur karena pikiran yang mungkin bisa dibilang kacau. Seperti itu. Dan tentunya dalam hal perkuliahan juga sangat mengganggu sih. Kasihan loh kayak gitu itu. Iya kan? sekali. Jadi kan kalau kita jadi orang-orang yang berada di sekitarnya kan harus memberi dukungan sih. ya. Iya betul sekali gitu. Seperti itu. Jadi buat Keci People, pastikan kalau di lingkungan sekitar atau bahkan di lingkungan terdekat kita, saudara, ada yang merasa kurang merasa bersyukur dengan kondisi tubuhnya, insecure terus. Coba deh dilihat, ada yang tadi Kak Indi sempat bilang inner beauty yang harus bisa ditingkatkan. Segmen yang ketiga kita akan ngebahasnya lagi masih di tema yang sama di Body Positivity kerjasama dengan SMCC dan masih bareng dengan Kak Indi. Jangan kemana-mana.
Jadi mungkin bisa dibilang karena sekarang kita udah setahun terakhir ini lagi mengalami masa pandemi yang tentunya semuanya serba cenderung online mungkin ya. Jadi orang-orang lebih cenderung untuk rebahan sambil entah itu sambil belajar sekolah ataupun kuliah ataupun bekerja gitu. Mungkin tips and trick buat kita semua tentunya Kece Radio.